Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali pada permenungan mingguan kita, Minggu 26 September 2021, pada minggu biasa yang ke-26. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 38 sampai 43, ayat 45, dan ayat 47 sampai 48. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, dikisahkan dalam sebuah peristiwa seorang ibu yang selalu memperhatikan dan mengamat-amati apa yang dikerjakan oleh tetangganya. Dia merasa risih dan jengkel melihat tetangganya yang mudah sekali berbaur dengan tetangga-tetangga yang lain. Si ibu ini merasa bahwa tetangga yang di sebelah rumahnya itu sangat cepat berbaur dengan tetangga-tetangga lainnya, padahal dia baru saja datang di kompleks mereka itu. Ada rasa cemburu, ada rasa marah, dan juga ada rasa jengkel dalam hatinya melihat situasi yang terjadi. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita pernah merasakan hal yang sama. Kita merasa risih dan jengkel melihat orang lain yang mudah berbaur dengan yang lain. Setiap pribadi sebagai citra Allah atau imago Dei memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Mudah berbaur atau cepat beradaptasi dengan lingkungan merupakan suatu kelebihan untuk seseorang. Tiap pribadi memiliki cara pandang yang berbeda, cara menanggapi suatu peristiwa atau pengalaman yang berbeda. Akan tetapi, justru hal tersebut akan semakin memperkaya satu sama lain jika perbedaan itu dianggap sebagai anugerah dan juga keistimewaan masing-masing pribadi. Dalam permenungan kita hari ini, dari Injil Markus bab 9 dikatakan bahwa Yohanes mencegah orang yang mengusir setan demi nama Yesus, hanya karena orang tersebut bukan dari kelompok para murid pada saat itu. Yohanes belum menyadari bahwa ada orang atau ada kelompok yang percaya kepada Yesus yang tidak termasuk pada kelompok para murid pada zaman itu. Tentu sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes tidak disukai oleh Yesus. Yesus pun berkata bahwa tidak mungkin seorang yang percaya kepadanya dapat seketika itu juga mengumpatnya.
Injil Markus bab 9 ayat 39. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, walaupun tidak termasuk dari kelompok para murid pada saat itu, mereka itu adalah milik Yesus dan berada di pihaknya. Yesus bahkan dengan tegas mengatakan bahwa orang yang berada di luar Yesus yang menyesatkan orang-orang yang teguh hatinya, yang sering diibaratkan sebagai salah satu dari anak kecil, artinya bahwa memiliki hati yang tulus dan percaya kepada Yesus. Maka orang yang menyesatkan itu lebih baik baginya jika dibuang ke laut dengan batu kilangan diikatkan di lehernya. Yesus menghendaki semua orang yang percaya kepadanya menjadi pribadi yang menggembirakan, mampu mengalahkan dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tegas, keluar dari sifat dan kebiasaan yang kurang, sehingga mampu memberikan kebaikan dan memandang orang lain juga baik. Baik bukan berarti tidak kritis. Justru kebaikan yang tulus itu berasal dari perpaduan daya pikir dan tindakan, terutama di zaman atau situasi pada saat ini. Pribadi yang baik, tanggap dan juga kritis. Dengan demikian, kita sungguh mampu memanfaatkan dengan baik anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, menabur dan menghasilkan kebaikan bagi sesama lewat semua indera yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk bijaksana dalam menanggapi situasi dan pengalaman hidup yang kita alami. Yesus mengharapkan kita menjadi murid yang dengan hati terbuka, memberi kebaikan kepada orang lain lewat cara pandang, cara kita bertutur kata, dan juga dalam setiap karya pelayanan kita. Salam Imago Dei, Tuhan Yesus